Halo, salam bahagia dari Bengkulu, kota paling barat Sumatera, kota paling barat dari 7 titik multiplikator di Indonesia. Saya Yohanes Dian Alpasa, aktivis Tubemat Yogyakarta 2013 sampai dengan 2017. Saya studi di Fakultas Teologi, Prodi Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Bengkulu dengan berbagai macam kondisinya tentu harus dibandingkan kalau kita ingin menceritakan keadaannya. Yang pertama, kita melihat bentang alam 14 km pantai yang panjang di sekeliling kotanya. Lalu dari sisi literasi, Bengkulu minim pengajar, Bengkulu minim penceramah soal pendidikan, soal pembangunan karakter. Bengkulu juga minim sekali dalam buku-buku. Jadi untuk menempuh satu pendidikan dan belajar, kita mendapat tantangan bahwa buku-buku yang minim dan pengajar-pengajar yang minim, seminar-seminar yang minim, membuat kami yang ada di Bengkulu merasa butuh masukan dari luar, butuh dukungan dari dunia luar Bengkulu. Awal saya datang ke Bengkulu, mendapati beberapa teman-teman pemuda dan mahasiswa sebenarnya sudah aktif mengikuti berbagai diskusi, mengikuti berbagai latihan-latihan di kota Bengkulu dan di Bengkulu Utara. Di kampung saya pernah memang pemuda gereja itu aktif, pernah pemuda desa itu aktif, tetapi karena kekurangan sosok pemimpin, maka sementara waktu pemuda-pemuda jarang berkumpul, tidak ada yang menginisiasi pertemuan mereka. Begitu Stube datang ke Bengkulu, begitu saya diutus dari Yogyakarta kembali ke kampung saya di Bengkulu, saya kemudian mengadakan pertemuan dengan mereka 2 minggu sekali. Minggu ini dengan pemuda gereja, minggu berikutnya dengan pemuda desa. Dan dalam beberapa tahun saya membangun persekutuan itu, dan kemudian mereka aktif berdiskusi secara mandiri. Beberapa masalah yang saya jumpai di Bengkulu, kemudian saya mencoba untuk mengatasinya, untuk menghadapinya satu persatu. Pertama, soal kemauan pemuda untuk berkumpul kembali dalam satu persekutuan, kemudian dengan pemuda desa yang jarang sekali, yang kemudian vakum karena kekurangan sosok figur pemimpin. Dengan teman-teman pemuda gereja, saya menginisiasi pertemuan seminggu sekali. Dengan teman-teman pemuda desa, saya mengikuti pertemuannya sebulan sekali. Pada waktu itu kemudian saya mencapai mencoba mengembangkan sayap, menggarap satu pokok diskusi tentang toleransi, di mana kami berhasil kemudian mengundang teman-teman Hindu untuk berkumpul, kemudian berhasil mengontak teman-teman Unim, teman-teman Katolik, dan teman-teman Buddha. Dari situ kemudian muncullah branding di Bengkulu ini, bahwa Bengkulu ini, Stubemat Bengkulu mengusung topik utama tentang toleransi antar umat beragama. Kita tahu bahwa dalam 3 tahun belakangan individualisme, intoleran begitu merebak di negeri ini. Tetapi kami berusaha untuk menetralisir itu dengan berbagai kami mencoba untuk bergerak melawan semuanya itu dengan rasa persaudaraan, memupuk tali silaturahmi, dan mencoba membangun komunikasi antar satu kelompok dengan yang lainnya. Lambat laun kami saling kenal,
lambat laun teman-teman pemuda mendapatkan wadah untuk dapat bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Beberapa teman yang mengikuti diskusi-diskusi kemudian terinspirasi untuk mau menggarap daerahnya. Yang pertama, teman-teman pemuda desa dan pemuda gereja. Dulunya mereka memilih-milih pekerjaan, tidak melihat sesuatu yang lain selain bekerja di kota sebagai seorang karyawan maupun seorang pegawai. Tapi begitu saya memulai pekerjaan di desa yang waktu itu hanya seorang penyadap karet, kemudian teman-teman muda terinspirasi untuk mau menggarap desanya juga, potensi yang ada di desanya. Mereka kemudian mau ngarit, mencari rumput, mereka kemudian mau bertani dan berkebun, juga mau menyadap karet. Lalu untuk teman-teman di kota yang notabene tergabung dalam diskusi di Universitas Bengkulu dan universitas lain, beberapa teman yang mau dikontak adalah mereka yang mau untuk dikirim ke Yogyakarta. Jadi dalam 1-2 pertemuan saya mencoba untuk membriefing mereka agar mau dikirim ke Yogyakarta dan kemudian mereka bersedia untuk dikirim. Nah, pada tahun-tahun itu tantangan juga berubah. Tantangan senantiasa berubah mengikuti dinamika zaman. Kami mendapati bahwa begitu sulit untuk melakukan sosialisasi di Universitas Bengkulu dan di kota Bengkulu. Begitu sulit untuk mencari tempat pertemuan misalnya. Tapi kami berusaha untuk mengontak satu persatu teman lama ataupun relasi lama yang tergabung yang masih ada di kota Bengkulu, sehingga setiap program dapat berjalan seperti biasanya. Memasuki tahun 2020, tantangan kemudian berubah. Kalau di tempat lain kita senantiasa menghadapi pandemi, lalu di awal 2020 kemudian Bengkulu juga terimbas pandemi tersebut. Tapi bersyukurnya kita punya 2 basis pertemuan, satu di desa, satu di kota. Sehingga ketika kota ada dalam zona merah, kita berdiskusi di desa, yang tentunya tidak melalaikan, tidak abai terhadap protokol kesehatan. Tetapi dalam tahun-tahun ke depan saya menyadari bahwa tantangan yang belum bisa atau masih dirasa berat sampai dengan sekarang adalah soal tempat. Jadi kami di kota Bengkulu ini memang ada begitu banyak penginapan, hotel maupun rumah makan, tapi sedikit yang menyediakan ruang pertemuan. Adapun jikalau mereka punya ruang pertemuan, tentu harganya sangat mahal, di luar jangkauan kita tentunya. Nah, di tahun-tahun ke depan saya mencoba untuk membangun komunikasi dengan gereja, dengan komunitas lokal, dan bekerja sama dengan mereka baik sisi tempat, baik sisi pendanaan maupun dari sisi fasilitator. Nah, semoga dengan adanya jaringan baru ini dapat memperkuat kinerja Stube Hemat Bengkulu ke depannya. Dan bersyukur sekali, puji Tuhan, atas dukungan dari Stube Hemat Yogyakarta, Stube Hemat Indonesia umumnya, bahwa selama ini mental karakter saya sebagai seorang anak kampung, anak asli Bengkulu juga ditempa, sehingga 2019 saya mencoba peruntungan baru, mencoba melamar sebagai pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara di kota ini, dan puji Tuhan diterima sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Dan semoga teman-teman yang lain, teman-teman Stube dimanapun Anda berada, jangan jemu-jemu untuk mencoba kesempatan bekerja. Tingkatkan terus kemampuan Anda, tambahkan terus, asah terus talenta Anda, saudara. Kalau memang nanti ketemu jalannya, pasti teman-teman akan mendapatkan buah yang manis.